Coba lepaskan. Informasi boleh dibacakan doanya nih. Tarik nanti bisa Tahu bedakan mana surat dan surat apa kalau surat apa pembedaannya yang paling kelihatan? Kop surat pribadi. Kalau surat pribadi ada kop suratnya atau tidak? Ada. Adanya di surat resmi. Oke. Sekarang kita masuk pada poin C. Dibuka bukunya. Nah, menganalisis informasi ruang bicara. Menurut kalian, apakah semua terdapat di ruang bicara dapat dipercaya? Semua informasi di media sosial kira-kira kalian bisa langsung percaya atau tidak? Tidak. Kenapa? Ya, banyak sekarang berita-berita hoax. Jadi kita harus cari tahu dulu kebenaran. Tidak boleh kita telan-telan tentang informasi toh. Maksudnya informasi yang diberikan adalah informasi ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca dan mendiskusikan teks ruang bincang tadi, kalian mampu membandingkan informasi dan berbagai penanggap dan memberikan saran. Yang kedua, melalui kegiatan menganalisis teks ruang bincang, kalian mampu mengidentifikasi fakta dan opini dari informasi yang disampaikan penanggap dengan baik. Nah, ada yang bisa baca kan satu orang? Media sosial tidak hanya kita gunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga mencari informasi yang benar dan jelas, tidak mudah dan tenang. Media sosial dan situs internet menghadirkan informasi yang beragam. Salah satu cara menilai kebenaran informasi adalah meneliti kepakaran apa yang menuliskan informasi tersebut. Oke, yang dimaksud meneliti kepakaran tokoh maksudnya bagaimana sih? Ada yang tahu tidak? Media sosial tidak hanya kita gunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga mencari informasi. Mencari informasi yang benar dan akurat tidak mudah, karena media sosial dan internet menghadirkan informasi yang beragam. Salah satu cara menilai kebenaran informasi adalah meneliti kepakaran tokoh yang menuliskan informasi tersebut. Kenapa? Kenapa kita harus meneliti kepakaran tokoh? Nah, maksudnya meneliti kepakaran tokoh yaitu memeriksa apakah yang memberikan informasi adalah orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Mengerti? Kan sekarang banyak sekali informasi yang suka kalian baca di media sosial kan? Nah, dari situ kita harus tahu dulu nih siapa yang menulis ini, bisa dipercaya atau tidak. Kalau bukan ahlinya, kalau memang bukan ahli di bidangnya, itu tidak bisa kita langsung telan mentah-mentah informasi yang diberikan. Kita harus cari tahu dulu informasi yang diberikan ini memang dari ahlinya atau bukan. Sampai sini paham? Oke. Coba lihat. Di sini ada percakapan di ruang bincang. Ada Vira yang bertanya, aku mau tanya,
Di bawah ini, selain Tira adalah penanggap yang memberikan tanggapan atas pertanyaannya Tira. Kalau tidak jelas, di depan ada di bukunya. Nah, di sini ada penanggap-penanggapnya nih. Yang pertama ada Mama tinggal kucing. Biasa dikasih makan apa? Kalau biasa makan kering, sudah coba makan makanan kucing basah atau rebusan ayam. Terus ada lagi Puro Ade. Terus ada lagi pencinta kucing. Nah, ada di sini dokter hewan Puspa Restinias. Siapa sih lu? Halo Tira, Mabel yang berumur 8 tahun termasuk kucing berumur atau kucing usia tua. Yang di belakang kenapa? Berusia lebih dari 7 tahun. Kalau dalam usia manusia, Mabel sudah berusia sekitar 50 tahunan. Pada usia ini memang akan ada banyak masalah yang muncul, terutama masalah kesehatan. Nah, kita lanjut dulu. Tanggapan yang penuh empati apabila membuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tanggapan menulis dengan bahasa yang baik dan santun. Coba di sini, mana penanggap yang memberikan tanggapan dengan bahasa yang baik dan santun? Coba. Siapa? Dari ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 penanggap. Siapa? Dokter hewan. Terus yang kedua, penanggap menyampaikan simpati terhadap masalah yang dialami oleh penanya. Mana? Ada tidak kalimat simpatinya di sini? Mana? Ada yang satu juga? Satu orang? Siapa yang satu juga? Mana bentuk simpati penanggap kepada penanya? Rumah kucing. Mana rumah kucing? Ini sambilan foto na. Tahu tidak simpati itu apa? Hah? Simpati. Tahu? Kemarin lebih info na. Oke. Yang ketiga, penanggap menyampaikan penghargaan terhadap tindakan yang telah dilakukan penanya. Nah, ada yang bisa tunjukkan tidak bentuk penghargaan penanggap kepada penanya? Ada yang bisa tunjukkan? Tadi kan kita fokus di dokter hewan nih. Coba di situ. Mana kalimat yang memberikan
tanggapan dokter hewan. Mana pemberian semangat kepada penanya? Ada yang bisa tunjukkan? Semangat, bentuk semangat. Mana? Ada. Yang mana? Semangat. Berikan semangat biar dia tidak menyerah begitu. Mana? Ayo maju. Selamat. Sini maju. Selamat. Maju saja. Ayo. Sini nih. Oh ini tidak apa-apa. Sudah makan orang. Ayo. Oh tidak nih. Oke, sampai sini sudah paham? Lanjut. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi fakta dan opini di ruang bincang. Ada yang tahu fakta itu apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Fakta. Apa itu fakta? Satu orang coba. Tahu? Oh, benar. Benar-benar terjadi. Yang benar-benar terjadi. Tahu? Ada lagi? Hal yang nyata. Hal yang nyata. Terus, apa lagi? Ada nih. Dari fakta. Pasti sudah familiar sekali di telinga kalian itu fakta. Ayo apa? Fakta. Terbukti kebenarannya. Sila. Informasi yang benar dalam Al-Quran. Ya betul, tepuk tangan buat kalian. Fakta adalah hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Kemudian opini. Hal yang tidak benar-benar terjadi. Iya. Ada lagi? Tidak dapat membuktikan kebenaran. Betul. Jadi opini adalah pikiran atau pandangan seseorang sesuatu hal yang berfungsi benar dan dapat berbeda antara satu orang dengan orang lain. Sampai sini sudah tahu membedakan apa itu fakta dan apa itu opini? Kalau misalkan kemarin, misalkan Pak ini kasih tahu temannya, kemarin di upacara bendera kayaknya pengibar benderanya kurang latihan. Itu termasuk fakta atau opini? Fakta. Opini. Kalau bedanya, opini itu adalah pendapat orang lain. Lanjut. Ada bukunya. Halaman 225. Oke.
Oke. Nah, dari ruang bincang yang kakak tampilkan, kira-kira kalian bisa tidak identifikasi mana di situ chat yang mengungkapkan fakta dan yang mengungkapkan opini atau pandangannya? Ada yang bisa? Nah, ini. Selain Dirli di situ mengungkapkan bahwa banyaknya sampah di selokan sekolah. Selain Dirli, ada lagi tidak percakapan di situ yang mengungkapkan fakta? Ada. Apa? Coba apa? Selain Dirli. Saya tidak yakin mereka maju. Sini maju. Siapa namanya dan tulis pendapatnya? Tidak ada. Apa ini opini atau fakta? Di tengah bukunya dong. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang sependapat dengan temannya. Ini mengungkapkan fakta. Dahulu kita pernah membuat selebaran tentang menjaga kebersihan. Betul atau tidak? Betul. Kenapa kalian bisa katakan betul? Kenapa? Karena itu sudah benar-benar terjadi. Oke, yang lain ada lagi yang bisa temukan opini deh sekarang, pendapat. Ayo, satu orang. Gampang loh, itu banyak sekali pendapat di situ. Ayo. Oke, lanjut. Dipaksa tapi coba. Jadi sama akhirnya kita kalau bisa karena belum datang kemana?
Buat dulu ya. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Ditulis diri dengan opininya. Bagaimana kalau kita menyediakan tong sampah basah dan sampah kering, Pak? Betul tidak ini opini? Betul. Karena ini pendapatnya Dir. Oke. Sudah mengerti nih apa itu fakta dan opini? Sudah bisa bedakan mana kalimat fakta dan opini? Sudah. Tadi fakta dia apa? Kejadian yang sudah pernah terjadi. Kalau opini adalah pendapat atau pandangan seseorang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada situs masalah. Coba dibaca dulu. Ini awalnya dan aku sudah panik. Aku baru 2 bulan menjadi siswa SMP dan aku belum bisa beradaptasi dengan baik. Oh, bukan dalam arti aku nggak memilih teman. Aku punya beberapa teman kok dan mereka keren. Hanya saja aku nggak bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Aku terus melupakan pelajaran hafalan. Enggak. Dino mana? Oke, lanjut. Aku punya beberapa aku terus sudah siap? Atau mau bacakan? Mau bacakan? Oke, lanjut. Aku terus melupakan pelajaran hafalan, gak mengerti buku sikat, bahkan aku merasa gak mampu mengikuti pelajaran dalam olahraga dan seni. Ini yang bertiga apa yang kesibukan? Berdiamlah. Bahkan aku merasa gak mampu mengikuti pelajaran dalam olahraga dan seni tari. Aku terus menabrak dan membuat beberapa teman kesal. Aku merasa laju pelajaranku seperti siput. Terus lanjut. Oke, ini masalahnya. Dalam peringatan hari ulang tahun sekolah akhir bulan nanti, setiap kelas harus membuat sebuah pertunjukan. Ya kan? Tebak, aku ditunjuk sebagai salah satu penampil dalam kelompok kecil karena aku terlalu bingung untuk mewakili kelas dan rapat sekolah. Membuat perencanaan kegiatan atau bahkan mendekorasi. Kiamat, sejauh ini kelompokku memutuskan untuk menampilkan drama dan menyanyi. Setiap anggota kelompok harus memilih apakah mereka akan bergabung dalam drama atau menyanyi. Aku pun harus memilih. Kiamat kuadrat. Aku kaya dalam menghafal dan suaraku selalu fals saat menyanyi. Penampilan apa yang harus dipilih nanti? Aku sungguh gak mau mempermalukan diriku di atas panggung. Mengerti? Sudah? Didengar? Selanjutnya, setelah membaca, kakak tunjuk satu orang jawab. Yang ribut, kakak tunjuk. Setelah membaca teks situs masalah dengan seksama dan banyakkan, kalian adalah salah satu murid di SMP Cikuan Cemerlang. Apa pendapat yang akan kalian tuliskan untuk membantu masalah penampilan tanpa nama X13B? Tanpa nama X13B itu adalah yang menuliskan situs ini. Apakah kalian menyarankan drama atau menyanyi? Coba, kira-kira dari situs masalah yang sudah kalian baca, kira-kira apa pendapat kalian untuk tanpa nama ini, untuk membantu masalahnya? Sudah tahu kan poin masalahnya apa? Apa poin masalahnya?
Kalau menyanyi suka fals. Terus apa lagi? Coba. Menghafal. Apa? Bahaya dalam menghafal. Bahaya dalam menghafal. Terus apa lagi? Yang bahaya dalam menghafal dan suaranya selalu fals saat menyanyi. Nah, dia juga terlalu sibuk untuk mewakili kelas dalam rapat sekolah. Dari masalah itu, kira-kira pendapat kalian untuk mengatasi masalahnya si tanpa nama ini apa? Coba satu orang. Masuk drama. Terus ada lagi. Dia pilih menyanyi atau drama? Coba pilih drama atau menyanyi? Drama. Kenapa drama? Gampang, karena kalau menyanyi dia fals suaranya. Terus kenapa kalau drama? Di sini dia jelaskan kalau aku payah dalam menghafal. Tidak susah kok kalau dia pilih drama, terus dia susah menghafal. Enggak susah? Tidak toh? Yang penting berlatih secara rutin. Jadi sarannya, kira-kira buat tanpa nama ini apa? Yang pertama, apa yang pertama? Jangan remehkan diri sendiri. Kita tidak boleh meremehkan dirinya kita sendiri. Kita harus yakin kalau dengan berlatih dan terus belajar kita pasti akan bisa. Kemudian, jangan takut melakukan kesalahan. Toh, pasti di sini kalian kalau disuruh maju, takut saya deh, takut salah. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu, toh. Semua orang pasti pernah salah. Dari kesalahan itu kita belajar. Oke. Jadi yang paling cocok untuk si tanpa nama X13 ini, kita menyarankan untuk dia memilih drama. Karena dengan drama dia bisa berlatih. Oke. Selanjutnya dibagi lagi kalian sudah paham mana itu pendapat yang bisa kalian percaya dan mana pendapat yang tidak bisa kalian telan mentah-mentah? Sudah bisa atau tidak kan? Pendapat yang bisa kita percaya adalah pendapat yang berasal dari ahli. Terus pendapat yang tidak bisa kita telan mentah-mentah adalah pendapat dari orang-orang yang biasa seperti kita. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Siapa sih yang sebar ini informasi? Terus sudah tahu mana itu fakta, mana itu opini. Sudah tahu kan? Oke. Sekarang kakak mau bagi kelompok. Kita kerja dari KPD. Acak saja di. Acak.
Satu. Tiga. Dua. Tiga. Dua, tiga, empat. Satu. Dua. Tiga. Satu. Ancol. Dua. Tiga. Mana yang dapat nomor satu? Yang dapat nomor satu apa tangan? Lihat teman-temannya. Tiga. Yang dapat nomor dua. Mati. Hati koget. Satu, dua. Tiga. Yang dapat nomor tiga.
Nomor 1 saya. Nomor 2 saya. Ini aja kan. Nomor 1 sampai nomor 3 Putri. Siapa menulis? Lihat tempat kerjanya. Yang pertama, di situ ada ruang bincang. Dengar dulu supaya tidak bertanya terus. Oke? Nah, ini ada ruang bincang, ada percakapan puasa. Di situ yang akan kalian kerjakan berdasarkan percakapan bincang tentang bahan pemberian. Bandingkan mana penanggap yang kalian yakini argumennya benar. Kemudian lengkapilah tabel di bawahnya. Nah, di sini kalian kasih masuk nama penanggapnya. Tanggapan siapa yang paling kalian yakini benar, di situ kalian tulis namanya. Mengerti? Nah, kemudian alasannya kenapa kalian pilih orang itu. Kalian tulis, mungkin entah karena dia ahlinya apa atau apa, kalian kasih lagi, oke? Kemudian kalian silakan sudah mengerti ya? Cukup sekali. Sudah mengerti? Sudah mengerti tugasnya? Oke, lanjut. Yang ketiga, kalian tulis tanggapannya yang kalian pilih itu santun dan kalimat tanggapannya empati. Di situ kalian tulis kalimatnya, mana yang menunjukkan kalimat santun dan empati. Oke, paham? Kemudian LKPD kedua. Di sini ada kasus lagi. Dari kasus ini kalian pilih mana kalimat fakta dan mana kalimat opini. Dapat? Oke, sekarang bisa dikerja. Waktunya 20 menit. Ini nama penanggapnya ada baru kalimatnya kalian kerja dan ini yang ini yang tanggapan. Ada dua mana yang kalian anggap benar. Saya ada depannya tentang dan yang tanggapannya waktu anti support.
Lian. Pegangkan dulu HP dong. Tolong. Kayaknya banyak gebrakannya, kenapa lagi nih? Pegang dulu. Pegang aja biar tidak jatuh. Pokoknya ada duduk sana. Jangan nih, cukup mereka ya. Begini. Iya, begitu aja.
Terima kasih.
Habis waktunya Tisu. Bapak
saya tiga orang kan jadi rumah toh. Ini. Panjang nggak panjang kok? Bisa jadi Dengar.